Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran sejarah. Materi yang akan kita bahas adalah tentang corak kehidupan dan hasil budaya manusia praaksara. Kali ini kita akan membahasnya berdasarkan corak kehidupan dan mata pencaharian. Akan kita bagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau yang disebut dengan budaya Paleolitik. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut yang disebut juga dengan budaya Mesolitik. Yang ketiga, masa bercocok tanam yang disebut dengan budaya Neolitik. Dan yang terakhir, masa perundagian atau budaya logam. Selanjutnya, yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau budaya Paleolitik. Pada masa ini, sumber makanan manusia purba bergantung sepenuhnya pada alam dan mendapatkannya dengan cara berburu serta mengumpulkan makanan yang telah didapat. Maka dari itu, berburu hewan menjadi aktivitas pokok untuk bertahan hidup. Dan hewan-hewan yang diburu antara lain rusa, kuda, babi, kijang, kerbau, kera, gajah, dan kuda Nil. Karena berburu menjadi sarana utama dalam bertahan hidup, kehidupan manusia purba pada masa ini masih nomaden atau berpindah-pindah, mengikuti gerak binatang buruan serta sumber air. Terjadinya migrasi atau perpindahan tersebut umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Antara lain adanya perubahan iklim yang ekstrim, misalnya kemarau panjang yang membuat banyak padang rumput dan sumber air menjadi kering. Kemudian ataupun musim hujan yang berkepanjangan yang membuat suhu lingkungan menjadi sangat dingin. Lalu sementara itu manusia-manusia purba tersebut tinggal di kawasan yang berupa padang rumput dengan semak belukar dan hutan kecil di sekitarnya yang dekat dengan sumber air, danau, dan juga rawa. Makanan mereka berupa daging dan tumbuh-tumbuhan yang dimakan secara mentah-mentah. Selain itu, mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil secara nomaden. Di antara laki-laki dengan kelompok itu dipilih semacam pemimpin dengan status primus inter pares. Apa itu primus inter pares? Yaitu yang utama dari yang sama. Ia biasanya kuat secara fisik, mampu membaca tanda-tanda alam, serta memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik dibandingkan yang lain. Interaksi antar anggota kelompok saat berburu menimbulkan juga sistem komunikasi dalam bentuk bunyi mulut, yakni dalam bentuk kata-kata atau gerakan badan atau bahasa isyarat yang sederhana. Selanjutnya adalah hasil budaya. Yang pertama ada kapak perimbas. Kapak perimbas adalah sejenis kapak yang digenggam yang berbentuk masif. Teknik pembuatannya pada umumnya masih kasar dan tidak mengalami perubahan dalam waktu yang lumayan panjang. Alat serpih acap kali ditemukan bersama-sama dengan kapak perimbas atau alat bantu masif lainnya. Di beberapa tempat, alat serpih merupakan unsur dominan dan kadang alat ini merupakan unsur. Yang selanjutnya adalah alat-alat dari tulang. Alat-alat tulang berupa sidik dan mata tombak yang bergerigi pada kedua belah sisinya berukuran 4,5 cm. Kemudian menggunakan pula alat dari tandung menjangan yang kemudian bagiannya diruncingkan. Tanduk menjangan. Duri ikan pari juga ditemukan dan benda ini mungkin digunakan sebagai mata tombak bagi manusia purba yang tinggal di sekitar pesisir pantai. Jenis peralatan yang dibuat berikutnya sebagian besar masih merupakan alat penunjang dalam kegiatan berburu seperti anak panah dan juga busur. Kemudian yang selanjutnya masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau budaya Mesolitik. Corak kehidupan mereka tetap sama dengan masa sebelumnya, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Tetapi ada yang membedakan. Bedanya, selain alat-alat dari batu, mereka mampu membuat alat-alat dari tulang dan juga kulit kerang. Mereka mengenal pembagian kerja, laki-laki pergi berburu sedangkan perempuan mengumpulkan makanan berupa tumbuhan dan hewan kecil. Kemudian memasak atau memelihara api dan membimbing anak-anak. Pada masa ini juga pola hunian sudah berubah, yang asalnya adalah nomaden kini bertempat tinggal namun secara tidak tetap, terutama di gua-gua yang di gua-gua payung atau yang disebut juga dengan abris sosroch. Mereka memilih gua-gua yang tidak jauh dari sumber air
atau sungai yang terdapat sumber makanan seperti ikan, kerang, dan juga siput. Mereka akan berpindah kalau sumber-sumber makanan di sekitar gua tidak mencukupi lagi. Selama bertempat tinggal di gua, selain mengerjakan alat-alat, mereka mulai mengenal tradisi melukis di dinding gua atau dinding karang. Kemudian selain mereka melukis pada masa ini pula, untuk pertama kalinya manusia purba menemukan api. Untuk hasil budaya pada masa ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah alat serpi bilah. Alat serpi bilah, teknik pembuatan alat serpi bilah pada masa ini melanjutkan teknik pada masa sebelumnya, tetapi bentuk alat-alatnya tampak lebih maju dalam berbagai corak untuk bermacam kegunaan. Lalu yang kedua, alat tulang. Alat tulang merupakan atau alat tulang ini juga ditemukan pada masa ini, memiliki dua macam sudut tulang. Kemudian yang selanjutnya adalah kapak genggam Sumatera atau Sumatera. Kapak genggam Sumatera ini berbentuk lonjong yang dikerjakan hanya pada satu sisi saja. Yang selanjutnya adalah bentuk kepercayaan. Selain menggambarkan keadaan sosial ekonomi, lukisan di dinding gua atau dinding karang juga menggambarkan sudah adanya kepercayaan pada masa ini. Menurut Robert dan Gillis, lukisan-lukisan gua bertalian dengan upacara penghormatan nenek moyang, upacara kesuburan, kemudian inisiasi, dan mungkin juga untuk keperluan ilmu dukun untuk meminta hujan dan kesuburan atau memperingati kejadian hal yang penting. Para ahli juga meyakini kebiasaan ini merupakan bentuk kepercayaan awal manusia purba tentang adanya kehidupan setelah mati, yaitu berupa roh orang yang telah meninggal. Karena itu jasad dan roh-rohnya patut mendapatkan penghormatan atau pemujaan. Kemudian yang selanjutnya adalah masa bercocok tanam budaya Neolitik. Pada masa ini sudah mengenal kegiatan bercocok tanam yang dilakukan dengan menebang dan membakar pohon-pohon dan juga semak belukar, sehingga terciptalah ladang-ladang yang memberikan hasil. Untuk kebutuhan protein hewani, berburu dan menangkap ikan masih dilakukan selain bercocok tanam yang menghasilkan kebutuhan pokok. Pada masa ini sudah mengenal cara berternak. Adapun jenis hewan yang diternakkan diantaranya ada ayam, kerbau, anjing, dan juga babi. Selain bercocok tanam dan beternak, mereka membuat barang kerajinan tangan dan batu serta gerabah. Barang-barang inilah yang sering dipertukarkan dengan penduduk dari wilayah lain. Selanjutnya mereka membentuk perkampungan. Perkampungan ini terdiri atas tempat-tempat tinggal sederhana yang didiami secara berkelompok oleh beberapa keluarga. Pada masa ini pula, gotong royong sudah menjadi corak kehidupan masyarakat. Kegiatan menebang hutan, membakar semak belukar, menabur benih, memetik hasil, membuat gerabah, berburu dan menangkap ikan dilakukan secara bergotong royong. Yang selanjutnya adalah gerabah. Penyelidikan arkeologis membuktikan benda-benda gerabah mulai dikenal pada masa bercocok tanam. Kendati demikian, dari temuan-temuan tersebut tampak bahwa teknik pembuatan dan pola hias gerabah pada masa bercocok tanam masih sangat sederhana. Yang selanjutnya adalah alat pemukul dari kulit kayu. Kegunaan alat ini adalah untuk menyiapkan bahan pakaian dengan cara memukul-mukul kulit kayu sampai halus. Dalam bentuk kepercayaan, pada masa ini sudah mengenal dan berkembang sistem kepercayaan yang disebut animisme dan dinamisme. Salah satu segi yang menonjol dari kepercayaan animisme adalah sikap terhadap kehidupan setelahnya, yaitu kepercayaan bahwa roh seorang tidak lenyap pada saat orang meninggal, tetapi tetap hidup serta sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Orang-orang yang sudah meninggal dibekali bermacam-macam barang untuk keperluan sehari-hari seperti perhiasan dan perniuk atau wajan dan dikubur bersama-sama dengan maksud agar perjalanan ke dunia arwah dan kehidupan selanjutnya terjamin.